Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan saya Riza Budi Prasetya di video tutorial basis data. Ya, kita sudah masuk di praktikum ke-8. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prosedur. Oke, langsung ke materi. Oke, prosedur. Jadi sebenarnya kita sudah membahas tentang prosedur, bukan prosedur di PLSQL. Jadi PLSQL yang banyak kita terapkan di beberapa latihan itu kan anonymous PLSQL, artinya PLSQL yang tidak memiliki nama. Tapi kalau PLSQL itu memiliki nama, itu bisa disebut dengan prosedur. Apalagi kalau PLSQL yang mengembalikan nilai, maka itu disebut fungsi. Jadi di ini kita akan membuat prosedur ya, seperti itu. Sebenarnya prosedur itu apa sih? Seperti itu. Nah, tujuannya yaitu kita akan membedakan intinya kita akan bekerja lebih tentang PLSQL block ya, beberapa blok PLSQL dan juga sub PLSQL block di nested block seperti itu. Kita juga mendeskripsikan subprogram, mendeskripsikan prosedur. Kita bisa menjelaskan keuntungan dari prosedur dan lain sebagainya. Oke, ini objektif ini selanjutannya. Jadi kita bisa mendeskripsikan PLSQL block dan juga subprogramnya. Kita bisa mendeskripsikan cara menggunakan prosedur, kita bisa membuat prosedur, kita bisa membedakan antara formal dan aktual parameter, kita bisa membedakan ya mode parameter, kita bisa membuat prosedur dengan parameter, kita bisa meninvoke ya, kita bisa menghandle exception di prosedur dan juga menghapus prosedur. Seperti itu tujuannya. Nah, PLSQL program susunan dari PLSQL program itu seperti ini. Jadi ada PLSQL, ada header ya, header is a itu namanya. Header is a itu namanya, is as itu atau langsung saja, anonymous itu langsung declare, begin, exception dan end. Yang penting adalah merah, begin dan end. Oke, kita akan menjelaskan tentang subprogram. Jadi subprogram itu adalah suatu blok PLSQL yang dapat menerima parameter ya, dan meninvoke from a calling environment. Jadi yang dapat menerima parameter dan dapat dipanggil dari luar lingkungan seperti itu. Ada dua tipe prosedur yang biasanya dilakukan untuk melakukan aksi. Prosedur ini tidak memiliki nilai kembali, tapi kalau fungsi itu ada satu lagi namanya fungsi, itu memiliki nilai kembali. Itu sama strukturnya dengan PLSQL biasa seperti yang saya jelaskan tadi. Juga modularity terpisah-pisah ya, dapat dipisah-pisahkan, reusability dapat digunakan kembali, extensibility dan maintainability dapat mudah diperbaiki, improve data dapat memiliki integrity, dapat meningkatkan performance dan improve code clarity, dapat mendukung mempercantik, memerapikan kode seperti itu. Oke, block struktur anonymous PLSQL block. Ini adalah susunan anonymous PLSQL block. Jadi susunan dari anonymous block yang banyak sekali kita pakai ya. Kita pakai itu kan anonymous. Itu ya declare, begin, exception dan end. Itu kita sangat familiar sekali dengan seperti ini. Lalu struktur subprogram. Nah, subprogram ini bedanya adalah yang memiliki nama yang mewakili dari blok PLSQL seperti ini, header, yaitu namanya is atau as, declaration section, begin, seperti itu.
langsung ya, tidak menggunakan declare, header is as langsung dideklarasikan, langsung bikin seperti ini. Ini adalah subprogram. PLSQL subprogram itu seperti ini konsepnya. Jadi di suatu program ada beberapa subprogram. Nah, subprogram itu ini kan intinya kalau ininya itu di sini kita membedakan. Kan awalnya sebelum prosedur kita kan subprogram. Nah, ketika fungsi ketika kita butuh subprogram yang sama, maka subprogram itu akan dipanggil beberapa kali seperti ini. Nah, benefit subprogram ya mudah di maintenance, mudah diperbaiki, lebih mendukung keamanan dan integrity, lebih mendukung keamanan dan kode clarity. Oke, cara membuat subprogram menggunakan SQL Plus seperti ini. Create prosedur, bukan ya, create or replace prosedur is begin and seperti itu. Lalu di execute. Maka ini akan membuat PLSQL, membuat subprogram. Dan subprogram ini bisa dipanggil di beberapa tempat. Itu. Nah, daripada kita membuat blok-blok yang sama, kan lebih enak kita jadikan satu subprogram seperti itu. Invoke itu berarti kita melakukan tindakan ke setiap prosedur dan function. Contohnya, setelah kita belajar tentang subprogram ya, itu kita langsung membahas ke prosedur. Jadi prosedur itu tipe subprogram untuk melakukan suatu aksi tertentu. Prosedur can be stored in the database as a same object. Jadi prosedur itu disimpan di database. Untuk apa? Untuk dapat dieksekusi berkali-kali. Seperti itu. Nah, ini sintaks untuk membuat prosedur. Create or replace prosedur. Nama prosedurnya, parameternya is as ini kita deklarasikan, lalu baru PLSQL bloknya. Seperti ini. Nah, sekarang formal dan aktual parameter. Formal parameter adalah ketika kita mendeklarasikan suatu variabel saat kita membuat prosedur, itu namanya formal. Kalau aktual itu adalah saat kita memanggil suatu prosedur dengan nilai. Itu namanya aktual. Ini parameter modenya ya. Seperti ini. Ini ada in, out, in, out, seperti itu. Jadi ini adalah mode-mode dari parameter. Jadi mode-mode parameter itu maksudnya apa? Jadi parameter itu memiliki beberapa, waktu dideklarasikan untuk ke prosedur itu parameter memiliki in, out, dan juga in out. Nah, itu bedanya apa? In out sama in out. Kalau in itu secara default itu in. Di sini sudah ada ada penjelasannya. Kalau in itu digunakan untuk mengisikan dari environment dari luar ke dalam parameter seperti itu. Nah, kalau out itu nilainya akan kembali ke environment atau lingkungan. Gitu. Kalau in out ya dua-duanya bisa. Contoh in parameter itu kita memasukkan PID untuk bisa diakses di prosedur seperti itu. In, ini PID in baru tipe datanya.
Contoh kalau out, berarti kita hanya memasukkan 171, tapi nanti out kalau karena variabel out bisa nilainya bisa kembali. Contohnya seperti ini. Ya kan? Pname salary itu nilainya bisa digunakan akan kembali ke environment itu kalau out. Nah, cara melihat out parameternya bagaimana? Seperti ini, execute ya. Execute query m lalu dimasukkan variabelnya, variabel itu akan terisi. Itu kalau out. Nah, in out bisa dua-duanya. Kalau in tadi hanya untuk masukkan, kalau out untuk melempar, untuk membalikan, kalau in out ya bisa dua-duanya. In out parameter sama ya. Seperti itu. Jadi sama seperti cara kita melihat dari out. Oke. Jadi di sini selanjutnya adalah metode mempassing parameter itu berarti kita melewatkan parameter. Jadi positional itu tergantung dari apa? Dari posisinya harus sama. Name kita memberikan nama, combination. Jadi gabungan dari positional dan name. Default itu kita memberikan nilai awal ke parameter kita. Jadi ini contohnya. Contohnya ini. Ini yang operasional. Ini kita berarti memanggil yang dengan nilai default. Tapi kalau ini kita memanggil dengan operasional, jadi sesuai dengan susunannya. Kalau yang ini kita memanggil dengan menyertakan namanya, nama dan nilainya. Apa tadi namanya? Combination. Itu. Oke, declaring subprogram. Jadi kita membuat prosedur di dalam prosedur, itu juga bisa. Caranya seperti ini. Jadi di sini kita membuat suatu prosedur dan di dalamnya itu di deklarasinya itu ada prosedur lagi. Dan kita bisa memanggil prosedur ini di eksekusi kita. Tapi prosedur ini tidak dapat disimpan di database hanya sementara saja. Invoke itu berarti kita membangkitkan sebuah prosedur. Itu caranya ya langsung saja ditulis prosedurnya apa, lalu parameternya apa, seperti itu. Nah, invoke prosedur from another prosedur ya sama kita langsung saja sebutkan nama prosedurnya. Nah, di sini juga ada handle exception. Handle exception ini sama konsepnya seperti ini. Ketika kita punya prosedur dan di dalam prosedur itu memanggil suatu prosedur lagi dan di prosedur yang kedua itu terjadi error, maka exception akan dihandle oleh prosedur yang pertama lalu akan dikembalikan ke akan selesai programnya, seperti itu. Dan tidak akan terjadi error di sisi prosedur yang memanggil. Jadi pembangkitnya, kalau ada pembangkitnya itu ada di pembangkit yang prosedur itu sendiri, yang dipanggil itu sendiri. Oke, ini contohnya cara menghandle. Nah,
Tapi kalau misalkan exception itu tidak dihandle di exception yang pertama, maka akan dilempar di exception yang memanggil. Jadi bedanya pertama tadi ya, kalau handle exception itu kita punya prosedur dan prosedur itu memanggil prosedur lain. Di dalam prosedur itu jadi error, dan apabila ada exception-nya itu bisa ditangani, maka ya hanya cukup di situ saja. Tapi kalau tidak bisa ditangani, dilempar ke exception yang memanggil. Gitu. Contohnya ini. Ini contohnya. Seperti itu. Untuk menghapus prosedur, langsung saja drop prosedur, nama prosedurnya apa. Oke, sampai di penjelasan. Jadi di sini tadi kita telah belajar tentang cara membuat prosedur ya. Prosedur itu dari subprogram, dan tipe-tipenya itu ada yang namanya prosedur dan fungsi. Lalu kita belajar tentang mode parameter, itu parameter yang tipenya in out seperti itu. Lalu kita belajar tentang sub prosedur, exception di prosedur, dan sebagainya. Oke, kita istirahat sebentar. Setelah ini kita akan membahas soal-soal latihan.